Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan berbagi tentang cara pengisian surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga atau KP4. Untuk contoh KP4 terbaru nanti aku kasih ke teman-teman di deskripsi video aku ya. Tinggal siap edit untuk pembuatan KP4 teman-teman. Mari kita mulai untuk membuat KP4. Ini dia teman-teman contoh surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga yang berisi saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap, NIP, tempat tanggal lahir teman-teman, jenis kelamin, agama, status kepegawaian, jabatan struktural atau fungsional, pangkat atau golongan, pada instansi mana teman-teman bekerja, masa kerja golongan, gaji pokok, alamat atau tempat tinggal teman-teman. Ini disesuaikan dengan SK teman-teman dan data diri teman-teman. Kemudian ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya A di samping jabatan utama bekerja pula sebagai titik-titik dengan mendapat penghasilan sebesar titik-titik sebulan. B mempunyai pensiunan atau titik-titik, mempunyai susunan keluarga sebagai berikut ya teman-teman. Ditulis nama suami atau istri atau anak kita, tulis tempat tanggal lahirnya, tanggal perkawinan kita, pekerjaan keluarga kita, masuk tanggungan atau tidaknya. Kemudian yang poin D, jumlah anak seluruhnya berapa anak teman-teman, suami satu atau istri satu menjadi tanggungan. Keterangan saya buat dan sesungguhnya apabila keterangan ini tidak benar atau palsu saya bersedia dituntut di muka pengadilan, dan ini ditandatangani oleh teman-teman serta kepala sekolah atau kepala instansi teman-teman. Kemudian kita akan bacakan ketentuan-ketentuan dari KP4 ini ya teman-teman. Ketentuan yang pertama, bagi PNS atau pejabat negara yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tanggungan 2% dari gaji pokok tiap-tiap anak, dan usia anak dapat diperpanjang sampai 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah. Kemudian yang kedua, tunjangan anak, tidak dibolehkan memasukkan anak yang sudah bekerja atau menikah meskipun belum berusia 21 tahun, dan tidak boleh memasukkan keponakan atau cucu, dan khusus untuk anak angkat harus ada surat adopsi dari pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga, apabila suami, istri, anak meninggal dunia, segera melaporkan ke seksi belanja pegawai untuk dikeluarkan tunjangan keluarga. Kemudian 4, batas tanggal kelahiran untuk tunjangan tanggungan anak 3 orang sesuai Kepres 16 tahun 1994 sampai dengan 1 Maret 1994. Setelah tanggal tersebut, maka tunjangan dibebankan 2 orang dalam pengisian KP4 wajib dilaksanakan oleh semua pegawai negeri sipil atau CPNS secara lengkap dan benar dan disertai dengan bukti yang benar. Kemudian untuk PNS CPNS suami istri bekerja sebagai PNS atau pejabat negara agar dapat mengisi formulir KP4 disebutkan secara jelas nama instansi, tempat suami atau istri yang bersangkutan. Kemudian bagi pejabat eselon agar melengkapi surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas. Bagi guru yang bertugas, tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah agar melengkapi surat pernyataan menduduki jabatan atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Kemudian pegawai negeri sipil yang tidak mengisi dan menyampaikan formulir KP4, maka gaji pegawai tersebut dibayar tanpa tunjangan keluarga atau gaji bujangan, dan kekurangan tunjangan keluarga tidak dapat dibayar. Penyerahan formulir KP4 selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tiap tahunnya.
Formulir KP4 dibuat 2 rangkap, 1 rangkap untuk SKPD masing-masing, 1 rangkap untuk sesi belanja negara. Kemudian teman-teman, mari kita lanjut ke pengisian KP4-nya teman-teman. Semua data diri teman-teman sesuai SK CPNS-nya masing-masing atau SK PNS-nya masing-masing. Seperti ini tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama dan sebagainya. Pangkat golongannya sudah tersedia di SK-nya masing-masing, jadi tinggal tulis aja ya teman-teman. Dan yang ini mengisi data keluarga, tuliskan nama suami, tempat tanggal lahir suami ya, tulisan tempat tanggal lahirnya misalnya bulan, tanggal lahir,
dan tahun lahir. Digabung ya teman-teman. Kemudian pekerjaannya, kemudian masuk atau tidaknya dia ke dalam tanggungan, dan keterangannya dibuatkan suami sah. Ya, lanjut ke anak, nama anak, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian pekerjaannya, kemudian masuk tanggungan atau tidak, ya pasti masuk ya, sampai 2 anak, kemudian dikasih keterangannya anak kandung. Kalau sudah semua, tinggal cek ulang, tulis tempat tanggal dan tanda tangani. Dan ini teman-teman contoh yang sudah jadinya, sudah ditandatangani oleh kepala instansi atau kepala sekolah. Kalau seperti punya saya, tanda tangani yang membuat. Demikian teman-teman video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.